Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum secara virtual. Untuk prosedurnya saya sudah kirimkan beberapa modul di Google Classroom. Jadi silakan kalian menuju Google Classroom ya. Kemudian kita akan menggunakan ChamLab sebagai aplikasi praktikumnya. Ya, tinggal di-download di Google saja. Kemudian nanti kalian bisa menggunakannya setelah kalian install di laptop kalian. Jangan lupa pakai modul Acid Base Titration dan kalian akan menuju ke bagian prosedur. Sebelum kalian ke prosedur, jangan lupa juga mempelajari bagian introduction-nya. Ya, di dalam prosedur ada 7 tahapan dan kalian akan melakukan setiap tahapannya secara teratur atau step by step ya. Oke, pertama kita akan menyiapkan Elmayer flash sebesar 100 ml. Kemudian kita akan menambahkan chemicalnya atau larutannya yang kita masukkan adalah HCl sebanyak 35 ml ya. Dan kita akan masuk ke step 2, yaitu kita akan menambahkan 2 drop of phenolphthalein ya. Nanti kalian ambil 2 drop saja. Ya, nanti warnanya berubah dan akan menjadi kuning, dan kita jangan lupa untuk mendisplay pH meternya. Itu tadi display pH. Jadi nanti kalian akan langsung ke display saja. Ya, pH meternya dinyalakan dan akan terlihat bahwa pH dari asam ini 0,7 ya. Kemudian collect datanya juga. HCl termasuk asam kuat. Terus view titration data. Nah, view titration data ini akan membantu kita melihat grafik ya. Jadi kalian jangan lupa langkah-langkahnya. Kemudian kalian akan menambahkan 50 ml buret ya, dan letakkan saja di atas diletakkan saja di atas Elmayer flash-nya. Kemudian tambahkan NaOH. Di sini NaOH dengan volume 50 ml. Kemudian klik OK. Setelah itu kalian akan melihat titration stopcock-nya untuk gelas Elmayer, dan kalian bisa membuka. Caranya membuka yang bagian itu diarahkan ke kanan. Kalau kalian mau menutup, tinggal di close aja. Jadi stopcock-nya bisa terbuka dan mengalirkan larutan yang ada di dalam buret. Ya. Ya, silakan kalian lakukan ini sampai grafiknya berubah. Ibu mau kalian juga melihat perubahan yang terjadi di dalam grafik. Bagaimana sih ketika kita menambahkan satu larutan dan titik perubahan secara signifikan itu berada di pH berapa? Ya, sekarang kalian akan melihat grafiknya, dan di sini grafiknya lama-kelamaan akan naik pH-nya. Ya, berarti ada satu reaksi antara asam kuat dengan basa kuat yang bereaksi atau kita sebut sedang bertitrasi ya. Dan kita bisa melihat ada perubahan pH-nya. Semakin tinggi volume titrannya ditambahkan, maka semakin berubah pula pH yang terjadi pada larutan HCl pada gelas Elmayer. Nah, silakan kalian perhatikan di sini, dan ibu meminta nanti kalian tidak hanya melihat perubahannya saja, tetapi kalian juga akan menggambarkan setiap grafik dari modul 1, modul 2 yang ibu berikan melalui Google Classroom. Ya, lihat dulu pelan-pelan. Jika kalian tidak sabar untuk menanti, kalian boleh menggeser stopcock-nya sedikit ke arah kanan supaya perubahannya lebih cepat. Tapi kalau nanti ada perubahan secara signifikan, kalian bisa langsung close. Jadi kalian siap-siap letakkan tanda kursornya di bagian close ya.
Setelah itu kalian bisa melihat ya, di sini siap-siap saja ada 33,7, ada perubahan ya, sudah mulai menaik pH dari larutannya. Ya, kita bisa melihat di sini ada perubahan warna dan kita bisa melihat bahwa pada volume 35,2 maka ternyata ada perubahan pH secara signifikan. Ya, di sini kalian boleh tuliskan initial bar rate volumenya itu 50 dan finalnya itu berapa? 35,2 ya, di mana pH-nya berubah. Dan nanti kalian juga bisa mengisi di bagian observation ini atau menjawab pertanyaan pada observation. Ya. Ini juga dikumpulkan. Jadi jangan hanya ditulis tapi benar-benar dipahami setelah kalian melakukan praktikum ini. Ya, kalian sudah bisa melihat ya grafiknya berubah dan sekarang kita bisa melihat bahwa terdapat grafik akhirnya ini berada pada pH yang cukup basah ya, pada pH sekitar 12 sampai 13. Nanti kalian bisa lihat sampai sejauh mana pH ini akan berakhir karena semua larutan ini akan dicampur dengan 35 HCl atau asam klorida ya, dan berapa perbedaan atau hasil dari titrasi yang terjadi. Ya, jadi inilah hasil dari praktikum kita secara virtual ya. 35 asam klorida dicampurkan atau dititrasi dengan natrium hidroksida sebesar 50 ml, maka didapati hasil grafik sebagai berikut yang ada di gambar ya. Oke, jadi dari hasil praktikum kita, Ibu akan memberikan 2 modul di Google Classroom. Di situ ada 2 prosedur. Yang prosedur 1 kalian akan laksanakan dan prosedur kedua kalian juga akan laksanakan, dan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian melakukan praktikum, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dan kalian juga akan menggambar grafik yang merupakan hasil dari praktikum kalian secara mandiri. Sebelum kalian melakukan praktikum ini atau mengerjakan modul yang ada, kalian akan bertemu terlebih dahulu dengan Ibu di Google Meeting, bukan di Google Meet ya, kita akan gunakan Zoom Meeting saja, dan nanti saya akan kirimkan linknya. Jadi pada saat Zoom Meeting kita akan membahas ya, overview dulu, dan kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan dari hasil video ini. Mungkin kalian bingung bagaimana cara download aplikasinya, atau mungkin kalian bingung cara penggunaannya secara detail. Boleh nanti ditanyakan pada saat Zoom Meeting. Tapi Ibu mau kalian sudah melihat beberapa contoh cuplikan video ini supaya kalian punya gambaran. Nanti saya mau ngapain di hari Jumat ya, walaupun kita secara online. Begitu ya. Oke, di sini terlihat jelas ya, ternyata ada perubahan grafiknya, dan di sini juga ada berapa mili titik di mana ada perubahan secara signifikan juga, dan kalian juga nanti akan disuruh menentukan berapa titik ekuivalennya. Jadi silakan dibaca-baca sumbernya, karena sebelum kalian mengerjakan praktikum ini kalian perlu membaca beberapa sumber sebagai penguat. Oke, sejauh ini saja yang akan kita kerjakan dalam pertemuan hari Jumat, dan Ibu berharap kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan nanti kita akan berjumpa di Zoom Meeting. See you tomorrow.